Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai peradaban Islam modern di India. Di sini terdapat 4 poin yang akan kami bahas. Akan tetapi yang akan saya paparkan hanya 2 poin saja. Yang pertama, masuknya Islam di India. Yang kedua, perkembangannya. Poin yang pertama yaitu masuknya Islam di India. Masuknya Islam di India itu diawali dari datangnya Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Nah, beliau di sini menaklukkan India, yaitu diantaranya bukan hanya India saja, diantaranya atau lebih tepatnya wilayah Asia Selatan. Dan ini terjadi saat tahun 100 Masehi. India pula dipimpin oleh beberapa dinasti, di antaranya dinasti Ghaznawi. Pada saat pemerintahan Ghaznawi, India mendeklarasikan perang antara India dengan negara-negara Islam lainnya, akan tetapi peperangan tersebut dimenangkan oleh Mahmud selaku putra mahkota dari kerajaan Sebuktigin. Sebagian wilayah India pun dikuasai Islam pada saat India dipimpin oleh dinasti Mughal. Tepatnya pada tahun 1516 Masehi hingga runtuhnya dinasti Mughal, yaitu pada tahun 1700 Masehi. Menurut Barbara, Muslim di India terbagi menjadi beberapa wilayah atau beberapa kota, di antaranya Punjab, Bengal, Deccan, Gujarat, Hindustan, Mapila, dan Oriya. Muslim di India sebagian besar menganut mazhab Sunni dan berkiblat pada Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ya, selanjutnya yaitu poin perihal perkembangan Islam di India. Perkembangan Islam di India itu sangat pesat dan itu terjadi karena 2 faktor. Mohon maaf, maksudnya terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, munculnya beberapa tokoh penting, yaitu dari ilmuwan muslim dan pemimpin-pemimpin yang amat luar biasa, dan aspek yang keduanya yaitu munculnya madrasah-madrasah dan masjid-masjid serta bangunan-bangunan yang luar biasa bisa digunakan untuk pendidikan, yaitu sebagai pusat kegiatan intelektual dan keagamaan. Di antara contoh yang aspek pertama ialah munculnya tokoh atau pemimpin dari Tarekat Naqsabandiyah, yaitu Shah An-Nahlawi Al-Dahlawi. Mohon maaf, maksudnya adalah Shah Waliullah Al-Dihlawi sebagai pemimpin dari Tarekat Naqsabandiyah. Untuk contoh dari aspek yang kedua, yaitu munculnya atau tumbuh sumburnya madrasah-madrasah dan masjid-masjid di India dan Pakistan, yaitu di antaranya di Pakistan terdapat 200.000 masjid dan 2.000 madrasah. Dan di India juga terdapat bangunan yang sangat bersejarah sebagai bukti peradaban Islam yang ada di India, yaitu Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Lahore. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkiblat pada Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ya, selanjutnya yaitu poin perihal perkembangan Islam di India. Perkembangan Islam di India itu sangat pesat dan itu terjadi karena 2 faktor.
Mohon maaf, maksudnya terdiri dari dua aspek. Yang pertama, munculnya beberapa tokoh penting, yaitu dari ilmuwan muslim dan pemimpin-pemimpin yang amat luar biasa. Dan aspek yang keduanya yaitu munculnya madrasah-madrasah dan masjid-masjid serta bangunan-bangunan yang luar biasa bisa digunakan untuk pendidikan, yaitu sebagai pusat kegiatan intelektual dan keagamaan. Di antara contoh yang aspek pertama ialah munculnya tokoh atau pemimpin dari Tarekat Naksabandiyah, yaitu Shah An-Nahlawi Al-Dahlawi. Mohon maaf, maksudnya adalah Shah Waliullah Al-Dihlawi sebagai pemimpin dari Tarekat Naksabandiyah. Untuk contoh dari aspek yang kedua, yaitu munculnya atau tumbuh sumburnya madrasah-madrasah dan masjid-masjid di India dan Pakistan, yaitu di antaranya di Pakistan terdapat 200.000 masjid dan 2.000 madrasah. Dan di India juga terdapat bangunan yang sangat bersejarah sebagai bukti peradaban Islam yang ada di India, yaitu Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Lahore. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Isnaini dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu politik dan Islam di India dan Pakistan. Perbedaan prinsipil antara Islam di India dan Pakistan adalah bahwa jumlah penganut Islam di India menjadi minoritas, berbanding terbalik dengan jumlah Islam di Pakistan yang menjadi mayoritas. Keadaan ini tidak memberikan banyak pilihan dan kesempatan bagi umat Islam di India untuk ikut andil dalam politik negara. Pada tahun 1957, Konstitusi India memberikan kesempatan untuk pertama kalinya kepada umat Islam di Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatannya. Kesempatan ini yang diberikan oleh Konstitusi India dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memperoleh jabatan publik. Mereka mengikuti pemilihan dan mendapatkan kursi di parlemen. Beberapa dari mereka ada yang masuk dalam kabinet, menjadi gubernur dan hakim pada Mahkamah Agung, meskipun presentasenya masih lebih kecil dibandingkan populasinya. Meskipun umat Islam di India menjadi minoritas, namun umat Hindu yang jumlahnya hampir 81% itu pun terbagi menjadi banyak golongan berdasarkan suku, agama, dan sektenya masing-masing. Hasilnya, Undang-Undang India menjadi protektif terhadap kepentingan minoritas. Dalam pasal 26, 27, dan 28, kaum minoritas dijamin kebebasannya untuk menata kehidupan keagamaannya. Pemerintah tidak diperkenankan mengambil retribusi terhadap kegiatan-kegiatan promosi masing-masing agama, serta tidak mewajibkan seremoni peribadatan tertentu dalam sekolah-sekolah negeri. Walaupun demikian, terdapat beberapa pasal yang syarat kepentingan umat Hindu sebagai mayoritas. Di antaranya adalah anti penyembelihan sapi yang sering dianggap sebagai usaha pemerintah memaksakan etika kultural Hindu terhadap Muslim. Berbeda dengan di India, di Pakistan keadaannya berbalik
180 derajat. Prinsip-prinsip Islam bahkan menjadi dasar dalam penetapan undang-undangnya. Pada tahun 1947 sampai 1971, 3 kali Pakistan mengalami perombakan konstitusi. Namun, ketiganya tetap mengkoordinir prinsip-prinsip: yang pertama, kemahakuasaan Allah; yang kedua, demokrasi, kebebasan, kesetaraan, dan toleransi; yang ketiga, akhlak Islami; yang keempat, penyediaan fasilitas keagamaan; yang kelima, pengajaran ajaran-ajaran Islam; yang keenam, ketaatan pada standar moral Islam; yang ketujuh, pengelolaan zakat dan wakaf; yang kedelapan, larangan prostitusi, perjudian, dan narkoba; yang kesembilan, larangan minuman beralkohol; yang kesepuluh, penghapusan riba; dan yang ke-11, larangan atas segala bentuk penghinaan terhadap Islam. Ketegangan muncul di Pakistan. Pakistan memiliki 2 wilayah yang secara geografis dan budaya berbeda, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Kedua wilayah ini terpisah ribuan mil. Tahun 1950-an, ketegangan memuncak di antara 2 wilayah ini, sebab faktor politis dan sosial. Ketegangan ini memuncak setelah pembunuhan Perdana Menteri pertama Pakistan, yaitu Liaquat Ali Khan tahun 1951. Kekuasaan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan. Beberapa pemerhati seperti Mumtaz Ahmad menganggap pecahnya Pakistan ini sebagai ketidakmampuan Islam sebagai sebuah sistem pada masa itu untuk menjadi solusi alternatif bagi persatuan Pakistan. Kegagalan golongan elit di bidang pemerintahan, pendidikan, politik, dan sosial untuk menghubungkan Islam dengan isu-isu yang aktual, seperti persamaan distribusi ekonomi dan memberi suara pada sektor-sektor yang secara politis berhubungan, menjadikan kaum minoritas menganggap Islam tak lebih dari sekedar sarana eksploitasi saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Fariyatul Aini, sebagai pemateri yang ketiga akan membahas tentang keadaan perekonomian India Pakistan dalam kancah internasional. India Pakistan ini merupakan negara jajahan Inggris. Biasanya negara yang pernah dijajah oleh Inggris itu terbukti dan berkembang menjadi negara yang besar. Hal ini dikarenakan saat penjajahan Inggris ini sangat memperhatikan pendidikan yang ada di negara tersebut. Dan itulah yang terjadi di India saat ini. India merupakan salah satu negara dengan perkembangan industri yang pesat gitu. Bahkan pada tahun 2012 ini India diperkirakan akan mampu menyaingi Cina dikarenakan konsumsi domestik yang rendah, upah pekerja yang minim, kemudian tingginya populasi anak remaja ya, usia produktif gitu, dan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Tetapi sayangnya komunitas Islam di India ini tidak merasakan kemajuan tersebut karena
didasari perginya beberapa tokoh pelajar muslim ke Pakistan. Salah satunya dalam peristiwa Eksodus besar-besaran pada tahun 1947. Jadi kaum muslim terpelajar ini pindah ke Pakistan gitu. Adapun orang-orang Hindu, orang-orang penganut Sikh yang ada di Pakistan waktu itu pindah ke India. Kemudian juga didasari oleh meningkatnya gerakan anti-muslim sejak 1990-an di India. Karena hal-hal tersebut menjadikan muslim di India ini kesulitan gitu dalam mendapatkan pekerjaan. Jalur yang ditempuh juga untuk mendapatkan pekerjaan ini sangat rumit gitu. Karena ya pada masa itu muslim di India itu sangat minoritas. Adapun keadaan perekonomian di Pakistan ini belum mampu sepenuhnya membuktikan dirinya sebagai negara muslim yang stabil dalam perekonomiannya. Bahkan baru-baru ini IMF mendesak Pakistan untuk mengurangi defisit anggaran yang besar guna mendukung ketahanan ekonominya yang sedang sulit. IMF juga menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian Pakistan ini sangat lemah. Inflasinya tinggi dan neraca perdagangan menujunya ke arah yang salah gitu, jadi turun. Begitulah keadaan perekonomian India Pakistan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.